Dahulu kala, di sebuah desa tersembunyi yang dikelilingi hutan purba, sebuah legenda dimulai. Asal-usul Desa Pakusamben. Pada masa dahulu, di wilayah timur Cirebon yang masih berupa hutan lebat, terdapat sebuah tempat yang kelak menjadi saksi lahirnya sebuah desa bernama Pakusamben. Berawal dari masa ketika agama Islam mulai berkembang di tanah Cirebon, membawa perubahan besar bagi kehidupan, budaya, dan kepercayaan masyarakat setempat. Kabar tentang penyebaran Islam di Cirebon terdengar ke berbagai penjuru Nusantara, menarik hati banyak orang untuk datang menimba ilmu dan mencari keberkahan. Di antara mereka, datanglah seorang pemuda dari Yogyakarta bernama Inu. Namun, dalam perjalanannya menuju Cirebon, ia tersesat di tengah hutan yang dipenuhi pepohonan kesambi atau oleh masyarakat disebut kesamben. Tempat itu begitu sunyi, namun penuh dengan ketenangan dan kehidupan alam yang damai. Karena tak sampai ke tujuan semula, Inu pun memutuskan untuk menetap di sana. Ia membangun sebuah gubuk sederhana dari anyaman daun kelapa, beleket tepe, dan menapaki jalan laku spiritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan ketajaman batinnya, Buyut Inu, demikian ia kemudian dikenal, menyadari bahwa di bawah dua pohon kesambi raksasa yang menaungi tempatnya bersemayam sebuah istana gaib milik bangsa jin yang dipimpin oleh Raja Jin bernama Sultan Mahmud. Dari waktu ke waktu, kesaktian dan kebijaksanaan Buyut Inu terdengar ke berbagai tempat. Banyak orang datang kepadanya, ada yang meminta pengobatan, mencari petunjuk hidup, bahkan berguru ilmu spiritual. Mereka yang datang, banyak pula yang akhirnya menetap. Dari sinilah perlahan terbentuk sebuah perkampungan kecil, cikal bakal dari Desa Kesamben. Masyarakat menghormatinya dengan sebutan Mbah Inu atau Mbah Dukun Inu karena keahliannya dalam menyembuhkan penyakit dan menuntun kehidupan rohani. Tak lama kemudian datang pula tokoh-tokoh lain seperti Buyut Yuda dan Buyut Kasiban yang diyakini sebagai murid Pangeran Sutajaya, penyebar ajaran Islam di wilayah selatan Gebang. Waktu pun bergulir. Pada awal tahun 1800, ketika Cirebon berada di bawah kekuasaan Belanda, pemerintah kolonial membentuk struktur pemerintahan baru berupa desa dan kewedanan. Pedukuhan Kesamben diresmikan menjadi desa pada tahun 1808. Kepala desa pertamanya adalah Haji Mustafa, dilanjutkan oleh Sela Perwata yang memimpin hingga tahun 1918. Namun pada masa itu muncul peraturan baru dari Gubernur Jenderal Belanda tentang daupan atau penyatuan desa-desa yang berdekatan. Desa Kesamben dan Desa Sasak pun digabung menjadi satu dengan nama baru Desa Karangwangun yang berpusat di wilayah Sasak. Sejak itu banyak orang menyebutnya Desa Sasak Karangwangun. Hingga pada tanggal 1 September 1981 di masa pemerintahan Ku Tayun Margani, terbitlah keputusan pemekaran Desa Karangwangun. Dari keputusan inilah lahir kembali desa lama yang telah lama dikenal, Desa Kesamben, yang kemudian diberi nama baru, Desa Pakusamben. Nama Pakusamben mengandung makna mendalam. Paku berarti peneguh, pengikat, dan penguat. Sementara Kesamben adalah jejak sejarah tempat asalnya. Maka Pakusamben berarti peneguh kembali akar dan jati diri Kesamben yang lama. Pemimpin pertama desa baru ini adalah S. Dawing yang sebelumnya menjabat sebagai juru tulis di Desa Karangwangun. Dari tangan-tangan mereka lah Desa Pakusamben mulai tumbuh menjadi desa yang mandiri, berlandaskan iman, tradisi, dan nilai luhur para leluhur.
Kini, Desa Pakusambean bukan sekadar nama di peta, melainkan warisan sejarah, jejak perjuangan, dan wujud kebanggaan masyarakatnya yang terus menjaga warisan leluhur demi masa depan yang lebih gemilang. Inilah kisah Desa Pakusambean, desa yang berakar dari keyakinan, berkembang dalam kebersamaan, dan tumbuh menuju kemajuan.